Baiklah, kita dengarkan eh, video dari Pak Endang yang mengkritisi Gus Baha gitu ya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, dari cuplikan video tadi ya yang saya ambil dari kontennya Gus Baha, yang konten tersebut sudah saya tanggapi atas permintaan Mas Hari Purwanto. Ya, mereka dari pihak Aswaja yang underestimate dengan kemampuan saya. Tapi sobat-sobat, saya ingin mengangkat ya cuplikan video tadi. Kan di situ Gus Baha mengatakan, saya banyak berteman di Jogja itu dengan para profesor, para dokter, akademisi sosial, dan mereka bertanya, kenapa saya, maksudnya Gus Baha, banyak baca kitab, referensinya luas, kok tetap NU. Gus Baha bertanya, apa problemnya menjadi NU? Nah, jadi sobat-sobat, para profesor, para doktor, dan akademisi sosial merasa heran ya, seorang Gus Baha yang bacaan kitabnya banyak, referensinya luas di sini tentunya Gus Baha tidak hanya membaca literatur dari golongannya saja, tetapi juga dari golongan-golongan di luar, termasuk dari golongan yang sering mereka sebut dengan nada melecehkan, yaitu Wahabi. Nah, sobat-sobat, kalau mau ditarik ya satu kesimpulan, artinya kalau seseorang yang banyak membaca, referensinya luas, kemungkinannya sangat besar dia akan meninggalkan amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Baiklah, video dari Pak Endang ini mau saya tanggapi. Sebelumnya semoga kita semua termasuk orang-orang yang di jalan yang lurus, dijauhkan dari jalan yang sesat. Allahumma amin. Jadi Pak Endang Jaya Putra ini sangat mengakui sebenarnya bahwa literasi dari Gus Baha itu cukup luas ya, sehingga para profesor, para doktor, para akademisi itu sebenarnya kagum dengan literasi Gus Baha. Kemudian para profesor dokter ini itu juga kagum gitu ya, mengapa kok masih NU gitu ya. Mengapa kok masih NU itu juga dibuat kagum sebenarnya gitu ya.
Ya, ini sebenarnya karena ketidaktahuan ya para profesor doktor ini tentang NU, cuma itu saja ya. Kemudian namun Pak Endang ini menarik kesimpulan gitu ya, kesimpulannya sendiri seolah-olah NU itu yang bermasalah gitu ya, sehingga menganggap pemahaman Gus Baha itu bermasalah ya. Jadi menganggap NU itu adalah kelompok yang menyelisih sunnah Rasulullah, atau bahasa kasarnya gitu ya, sebagaimana digaungkan oleh para salafi atau para wahabi gitu ya, yang diikuti oleh Pak Endang ini, maunya itu memvonis bahwa NU itu sebagai ahli bid'ah. Jadi menganggap kalau Gus Baha itu masih NU berarti masih ahli bid'ah ya. Padahal bacaannya itu sudah sangat luas. Loh, mengapa kok masih mengikuti amalan-amalan yang menurut Pak Endang dan kawan-kawan itu menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi saran saya untuk Pak Endang ya, jadi terhadap orang yang lebih alim ya, terhadap orang yang lebih banyak literasinya, itu mohon untuk husnudon ya. Jangan mudah untuk mengvonis hanya kelompok Pak Endang saja itu yang benar. Jadi jangan memonopoli kebenaran gitu ya. Jangan menganggap kelompok yang lain yang kalian tuduh sebagai ahli bid'ah ya, itu tidak memiliki dalil gitu ya. Sehingga kalian menganggap kelompok yang kalian tuding sebagai ahli bid'ah itu sama sekali tidak memiliki dalil. Kemudian Pak Endang vonis sebagai kelompok yang sesat, kelompok yang mengingkari sunnah. Jadi jangan demikian. Jadi ya, mungkin kiranya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.